Ibu Pengawas Gugus Kanama Bali, ya, yang kami hormati Ibu Ketua Gugus Kanama Bali, yang kami hormati Ibu-Ibu Kepala Sekolah, serta Dewan Guru Gugus Kanama Bali yang kami mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, acara yang kedua menyanyikan nilai PKI dan Mas PAUD yang dipimpin oleh Ibu Hatsati. Kepada Ibu silakan dengan hormat. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para pendidik taman kanak-kanak bersatu padu mencurahkan tenaga, mendidik dan memupuk bunga bangsa sejati. Kebanggaan ibuku berdiri pelopor nusa bangsa. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Dengan penuh semangat serta tulus ikhlas, bersama-sama kerja bahu membahu, setia dan sekata, bertindak jujur tegas, mengembangkan teladan yang sehat, memupuk bangsa yang kuat. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Berikanlah pendidikan sejak usia dini untuk menyongsong masa depan Indonesia gemilang. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Masa depan cemerlang. Mari kita satu tekad, sukseskan program PAUD, mendidik dan mencerdaskan anak usia dini. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Masa depan cemerlang. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dibawakan oleh Ibu Hasna. Kepada Ibu Hasna disilakan. Pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini Allahumma yu'afi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karimi azimi. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Ibu Ketua Gugus Kanama Bali. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Jadi gugus ini, di gugus setiap pertemuan kita, saya berharap gugus setiap pertemuan itu menjadi tempat kita untuk berbagi dan belajar. Jadi kita sama-sama saling berbagi, saling belajar juga bersama untuk supaya kita bisa semakin maju lagi dalam
dunia pendidikan. Mungkin hanya itu. Acara yang 5 yaitu sambutan dari Ibu Pengawas Gugus Korwil 2 Kecamatan Palu Timur, Manti Kelora. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu yang menyampaikan kepada saya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Jadi kalau salam Pancasila salam saja. Nanti kalau kalian pendidikan selalu itu langsung salam. Tidak usah kita Pancasila. Biasanya kita salam. Sebagai anak dalam merencanakan, dalam menyusun, dalam melaksanakan pembelajaran sekolah. Apa kemampuan? Silakan ibu yang masih muda boleh memulai saat ini. Saya kasih bayangan ketika ibu mempelajari sesuatu, kemampuan apa? Misalnya ini ya. Ketika ibu ini, kemudian untuk dibuat begini. Ketika ibu membuat apa dulu belajar? Warnanya seperti ini, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ini. Ya sudah, jauh-jauh semua. Buat ya, seperti itu. Sebentar. Ya. Dari kebetulan Kesimpulan, malamnya saya sudah melihat apa yang harus kemudian saya melihat lagi di dalam PPDH ada tema apa yang harus saya selesaikan besok. Kemudian saya memberikan alat peraga, penjelasan kepada anak-anak, dan kemudian mereka yang dari taman lembaga kesehatan. Dan kemudian saya akan mengevaluasi semua anak-anak dan apa yang saya berikan dari pagi hari tadi. Saya rasa itu sebagai PPM atau hari ini maupun dalam proses maupun dalam evaluasi. Baik, dalam kita dari gue, sekarang sudah puncak kerjanya ibu sebagai administrasi. Ada tentang konten dalam memahami tepat di sini memahami IKM ya, implementasi struktur OJK. Ada 4 pesan ya. Jadi kita paham dulu ibu. Betul sudah kata ibu Susan, saya betul berbiasa. Ketika saya mengikuti penguatan implementasi struktur merdeka, kami diberi pemahaman ini. Langkah pertama memahami garis besar kurikulum. Jadi ada struktur merdeka, ada CP dan prinsip pembelajaran. Ini dulu kita pelajari di sini keputusannya. Nanti berikutnya saya akan memperlihatkan yang mana keputusannya. Ini dulu kita pelajari. Jadi keputusan dari kurikulum merdeka ini dari mana? Dari keputusannya siapa? Harus ada regulasi. Regulasi itu artinya apa?
bahwa guru adalah sumber belajar yang tidak dapat tergantikan. Sesi tentang pembagian kelompok tadi. Pertama, saya akan katakan di sini yaitu tentang yang edukasi ini tentang materi pembelajaran yang dahulu dibandingkan dengan sekarang yang sudah modern. Nah, jangan kita selalu dikalahkan oleh anak-anak. Biasa anak-anak lebih pintar membuka HP daripada gurunya. Ya. Kemudian dengan adanya pembelajaran yang edukasi materi hari ini bisa kita terapkan juga di sekolah dan kita praktekkan di sekolah masing-masing. Dan kemudian buat ibu guru yang memang pintar termasuk saya masih gaptek terus terang. Saya masih gaptek diharapkan bagi ibu guru yang masih muda supaya tetap belajar terus agar lebih maju dan boleh berkembang di sekolah masing-masing. Sekian.